Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan teman-teman. Ini lagi datang ke kebun jagung lagi ya, karena ini lihat jagungnya sudah mulai ada yang ini teman-teman yang kuning-kuning ya. Ada yang mulai yang sudah tua ya. Cuman karena subur walaupun klobotnya sudah ininya sudah tua, jagungnya sudah tua masih kelihatan hijau ya. Masih kelihatan hijau karena subur. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Kita di channel YouTube Wiratadaya ini teman-teman selalu menginformasikan untuk pertanian organik walaupun pertanian biasa gini ya, pertanian non organik dan pertanian organik teman-teman. Nah ini jadi kita karena ini masuk dalam-dalam nggak bisa, karena ya maklumlah namanya jagung masih segini ini masih ganas-ganasnya gatalnya ya. Jadi kita ngonten dari luar dulu ya. Jadi teman-teman tani yang minat tanam jagung bergegaslah mumpung harganya masih bagus. Dan teman-teman kalau nanam jagung di Kalimantan Timur ini lebih mudah sekarang ya. Lebih mudahnya apa? Beli pupuk di toko-toko obat, toko pertanian sudah ada pupuk subsidi teman-teman ya, nggak kayak zaman kemarin-kemarin pupuk subsidi agak sulit. Sekarang ini kalau di daerah perbatasan ini sudah lumayan ya, lumayan banyak pupuk subsidi yang dijual di toko-toko ya teman-teman. Jadi kita masih mampu aja untuk beli pupuk subsidi ya, karena harganya lebih jauh dari yang non subsidi ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mau tani teman-teman yang misalkan modalnya minim, kita bisa, yang penting kita siap lahan dulu ya, yang penting kita olah lahan yang baik teman-teman ya. Terutama kalau nggak bisa dibajak, yang penting kita bersih aja ya. Kalau bersih teman-teman insya Allah untuk binatang-binatang yang kecil yang biasa mengganggu tanaman kita itu hilang ya teman-teman. Kalau untuk pertama teman-teman yang termasuk tunggak-tunggak atau batang-batang itu dibakar semua di situ kalau bisa, karena itu untuk sarang penyakit kalau kita jagung sudah begini ya. Jadi teman-teman jangan diabaikan walaupun sampah yang sedikit sama batang ini ya mau dibersihin ya. Kalau untuk tanaman jagung lagi pemula ya, lagi awal ya. Kalau sudah begini nggak perlu teman-teman, sudah begini nih rumputnya untuk pupuk malah nggak usah dibakar nggak apa-apa. Cuman untuk tahap pertama kita buka lahan itu mau bersih sekali ya. Jangan asal sudah bisa ditugal nanti kita bisa gagal panen itu ya. Jadi terutama kalau belum diolah lahan itu perlu kebersihan supaya kita menghindari penyakit tikus dan sebagainya ya teman-teman ya, termasuk semut yang kita nugal ini teman-teman. Dalam 2-3 hari ini perlu pengawasan teman-teman ya, karena kadang-kadang kita lagi habis nugal diangkati semut teman-teman ya, kalau kita kurang rapat nutupnya. Nah itu karena kita sambil nunggu tumbuhnya itu sampai 3 hari teman-teman ya. Itu perlu perhatian khusus, itu perlu kita jaga betul-betul. Masalahnya disitulah letak kekalahan kita nanti ya. Jadi kalau setelah tumbuh nanti nggak rata, kita kan sulam lagi teman-teman. Jadi pengaruhnya kalau setelah kita sulam ini panennya nggak bareng teman-teman ya. Jadi itu mau perlu diperhatikan betul-betul untuk cara menanam, cara olah lahan untuk menanam jagung ya teman-teman ya. Jadi karena saya selama 10 tahun ini teman-teman bertani jagung ini sudah saya pelajari betul-betul. Yang perlu diperhatikan itu hanya dari hal-hal yang kecil aja teman-teman, termasuk batang tunggak, ada lubang-lubang yang di gunung-gunung itu kan ada lubang ya. Nah itu yang perlu kita bersihin ya. Misalkan di lubang ada gunduk-gundukan itu, kalau sama teman-teman cuman ditimbun-timbun sampah itu malah jadi sarang. Tapi kalau kita bersihkan itu sarang hilang teman-teman ya. Jadi kita harap diketahui itu supaya kita jaga, karena dalam kita
satu malam ini kita diganggu 5 batang aja, kalau kita sampai tua udah banyak teman-teman. Itu kita makanya perlu hati-hati betul untuk pengolahan lahan ya, untuk tanaman jagung ini. Kalau sudah umur 1 bulan ke atas itu mudah teman-teman ya. Kita kalau umur 1 bulan ke atas itu sudah termasuk bebas ya. Cuman nanti ada lagi umur 2 bulan ke atas, ini kita awasi lagi teman-teman. Nah, itu penyakitnya cuman 1 ya, cuman monyet aja, 2 monyet sama tikus juga itu penyakitnya. Itu makanya teman-teman petani jagung perlu diketahui untuk pengolahan lahan itu harus yang bersih supaya kita tidak gagal panen ya. Karena kalau kita sudah gagal panen, petani ini males teman-teman. Kemarin nanam ini nggak jadi kok, saya ini nggak nanam. Nah terus bilang begitu teman-teman. Padahal kita nanam ini dalam kondisi semua ini barang ngutang teman-teman ya, ngutang di tengkulak ya. Kalau kita nggak hati-hati, misalkan bibit kita ngutang, pupuk ngutang dari tengkulak, semua kita dibantu sama tengkulak. Kalau kita nggak bisa menjaga, itu kita akan nanggung risiko beban utang itu tadi teman-teman ya. Jadi mau kita pelajari betul-betul tentang pertanian jagung ini, mau lahannya paling super bersih teman-teman ya. Ada teman saya di situ punya Pak Sudin, itu padahal sudah lumayan bersih ya teman-teman, karena pinggir kali yang di dekat kali itu nggak bersih. Cuman sebelahnya sini ditanamin cabai sama tomat bersih juga. Nah ini yang kena risiko dampaknya di tempat Pak Sudin ini teman-teman. Jagungnya ini udah sekitar 50% yang nggak ada ya. Nah, padahal udah tua begini teman-teman. Itu yang perlu kita ketahui kalau tanam jagung sudah mau final, harus kita betul-betul kita amati kebersihan bawah, dan kita jaga predator-predator yang tidak bertanggung jawab. Nah itu teman-teman ya, itu perlu kita simak baik-baik supaya kita untuk yang akan datang kita tetap berhasil ya. Jangan, kalau kita nggak berhasil otomatis teman-teman otomatis minder ya kita. Tani kemarin nggak berhasil, kita pray aja sekarang mau nanam apa lagi gitu ya. Karena saya lihat teman-teman di sini yang teman-teman nanam sekali gagal itu mundur, termasuk cabai. Kayak kemarin ada teman saya nanam cabai 5.000, begitu panen sekali 2 kali banyak yang kena virus antraknosa, akhirnya dia males nanam lagi. Nah, malesnya apa? Karena satu, modalnya sudah habis di situ, keduanya dia minder sama virus tadi ya. Itu jadinya makanya cabai mahal terus. Nah di situ teman-teman, padahal virus itu kalau kita amati gampang aja kita, karena saya selama petani cabai nggak pernah kena virus itu, karena kita harus rajin aja teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanam jagung itu masih ada yang bantu ya, ada yang bantu modal. Tapi kalau nanam cabai, tomat, terong, lain-lain itu nggak ada yang bantu modal teman-teman ya. Itu kelebihannya jagung di situ teman-teman. Kita di tanaman jagung ini yang penting kita punya lahan, insya Allah akan sukses ya. Insya Allah akan dibantu orang sebaik mungkin ya. Karena orang di sini teman-teman banyak tengkulak-tengkulak yang bantu petani. Kadang petani gagal, yang penting masih lanjut, dia masih bisa bantu lagi gitu ya teman-teman. Karena di sini petani ini teman-teman bisa bikin gemuk, bisa bikin buah besar. Hamanya teman-teman yang belum bisa terkendali ya. Karena hama di sini ada 2 macam itu, kita harus tetap waspada itu ya. Banyak yang sudah tinggal panen juga, banyak yang sekian persen hilang karena dimakan predator yang tidak nanam, dia hanya numpang makan itu aja. Itu banyak terjadi di sini teman-teman ya. Jadi makanya waspada bidang pertanian, untuk pertanian jagung ya teman-teman, harus diusahakan bersih lahannya supaya tetap
terkendali untuk keamanannya dan kita tetap berhasil. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.